Scholes sebut Inggris keliru coret Grealish dan juga Marcus Rashford. Scholes menilai skuad Inggris kali ini kurang pemain berpengalaman di turnamen besar. Ia pun menyayangkan pencoretan dari Jack Grealish dan juga Marcus Rashford. Southgate lebih memilih nama-nama seperti Cole Palmer, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, dan juga Eberechi Eze. Sementara di lini serang ada Oli Watkins dan juga Ivan Toney sebagai pelapis dari Harry Kane. Commanders cedera, Belanda panggil Zirkzee ke Piala Eropa 2024. Joshua Zirkzee dipanggil Belanda untuk masuk ke dalam skuad Piala Eropa 2024. Penyerang Belanda ini dipanggil menggantikan Ten Koopmeiners yang mengalami cedera. Zirkzee tampil apik di musim ini dan mengantarkan Polonia menembus Liga Champions. Ia memasukkan 12 gol dan juga 7 assist bersama Rosso-Blu. Berkaca dengan performanya tersebut, Zirkzee dinilai layak berlaga di pentas Piala Eropa 2024. Euro 2024 Inggris dianggap berlebihan. Inggris digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara Piala Eropa 2024. Tim Tiga Singa jadi unggulan karena punya sejumlah pemain yang tampil gemilang bersama tim papan atas Eropa. Namun mantan gelandang Inggris yakni Paul Ince tak sepakat dengan anggapan tersebut. Yang merasa penilaian terhadap skuad Inggris di Piala Eropa 2024 terlalu berlebihan. Mantan gelandang Manchester United ini menilai skuad Inggris di Piala Eropa sebelumnya jauh lebih baik, terutama untuk lini tengah. Carragher prediksi Italia tak akan lolos grup. Mantan penggawa Liverpool yakni Jamie Carragher menilai Italia akan kesulitan mempertahankan gelar juara Piala Eropa. Carragher bahkan memprediksi Italia tak bisa lolos dari grup. Carragher menyebut Spanyol akan menjadi pemuncak dari grup B, dan pandit Inggris tersebut menilai Italia tidak akan lolos fase grup, bahkan dari posisi ketiga terbaik. Diketahui Italia bergabung di grup B bersama Spanyol, Kroasia, dan juga Albania. Resmi Paulo Fonseca pelatih baru AC Milan. AC Milan dan juga Pioli resmi bisa jalan pada akhir musim lalu. Diketahui Pioli membawa Rossoneri finish sebagai runner-up di ajang Serie A musim kemarin. Milan kemudian menunjuk Fonseca sebagai pelatih mulai musim depan. Pelatih berkebangsaan Portugal tersebut diikat dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Fonseca tidak asing dengan sepak bola Italia. Ia sempat melatih AS Roma pada musim 2019 hingga tahun 2021 dan mengantarkan Chievo Rossi sampai semifinal Liga Eropa pada musim terakhirnya. Roberto De Zerbi segera latih klub baru dari Prancis. Roberto De Zerbi dikabarkan akan menjadi pelatih kepala baru Marseille setelah ia meninggalkan Brighton pada akhir musim ini. Tim Ligue 1 Prancis tersebut kini memprioritaskan kepindahan dari De Zerbi dan sedang dalam pembicaraan mengenai 3 tahun kontraknya. Edin Terzic tinggalkan Borussia Dortmund. Edin Terzic dan juga Borussia Dortmund resmi pisah jalan. Terzic dan Dortmund sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama lebih awal. Kontrak Terzic di Dortmund sendiri masih tersisa 1 tahun lagi. Namun pelatih berusia 41 tahun itu meminta agar kontraknya diakhiri lebih cepat. Terzic belum lama ini membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Namun sayangnya mereka harus puas jadi runner-up usai kalah di partai final dengan Real Madrid. Milis jadi bagian bersejarah klub Liga Inggris yakni Tranmere Rovers. Aparel Indonesia yakni Mills resmi menjadi bagian dari sejarah klub Liga Inggris yakni Tranmere Rovers. Tranmere Rovers memperkenalkan seragam kandang baru untuk musim 2024-2025 sekaligus merayakan ulang tahun klub yang ke-140. CEO Mills yakni Aho mengaku bangga pihaknya bisa andil dalam momen bersejarah milik Tranmere Rovers. Dia memastikan aparelnya sebagai produk asli Indonesia akan terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Jadi sponsor utama, Wolves umumkan kerjasama dengan perusahaan asal Vietnam. Klub yang bermarkas di Millennium Stadium tersebut kini resmi menggandeng Astrobay sebagai sponsor utama. Diketahui kesepakatan 2 musim dengan perusahaan Vietnam digambarkan sebagai kemitraan terbesar dalam sejarah Wolverhampton.
Darwin Núñez diragukan bisa bawa Liverpool berjaya. Mantan gelandang Liverpool yakni Dietmar Hamann tidak yakin kalau Darwin Núñez bisa membawa Liverpool meraih kesuksesan. Pasalnya Núñez tak konsisten dalam urusan mencetakkan gol. Pemain asal Uruguay tersebut kerap melewatkan peluang emas di depan gawang lawan. Hamann menilai bahwa performa Núñez tersebut tidak cukup konsisten selama bermain di Liverpool. Karena itu pria asal Jerman itu ragu kalau Núñez bisa membawa Liverpool meraih kesuksesan besar. Chelsea siap hamburkan cuan fantastis demi datangkan Mikel Olise. Chelsea langsung membuat manuver baru dalam bursa transfer musim panas ini. Terbaru mereka kini sedang melakukan pembicaraan dengan Crystal Palace mengenai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Mikel Olise. Chelsea kini telah melakukan pendekatan baru untuk bisa mendatangkan Olise dan telah meminta izin kepada Palace untuk bisa berbicara dengan perwakilan dari sang pemain. The Telegraph melaporkan bahwa Chelsea dapat menghadapi masalah besar terkait biaya transfer karena Olise memiliki klausul pelepasan mencapai 60 juta pound sterling. Liverpool dan Manchester United saingi Madrid dapatkan bek muda milik Lille. Liverpool dan United lagi bersaing dengan Real Madrid untuk bisa mendatangkan bek muda Lille yakni Leny Yoro. Dikutip dari The Athletic, Liverpool dan juga Manchester United memutuskan untuk mengejar bek 18 tahun tersebut yang sedang naik daun di musim lalu. Dia diketahui punya rasio 92,3% umpan sukses dan menguasai bola sekitar 55,19 kali per 90 menit. Yoro minim kesalahan karena hanya mencatatkan 0,03 error per 90 menit. Meski masih berusia muda, Yoro sudah tampil 43 kali di seluruh ajang di musim yang lalu. Hansi Flick setuju untuk pertahankan Joao Felix. Dengan Hansi Flick yang kini menjadi pemimpin baru, Barcelona sedang mengalami banyak reformasi dan juga periode rekonstruksi. Dan kini menurut laporan dari Sport, Hansi Flick sudah memberikan persetujuannya agar Joao Felix tetap bertahan di Barcelona pada musim depan. Alvaro Morata beri sinyal ingin tinggalkan Atletico Madrid. Alvaro Morata memberikan indikasi ingin meninggalkan Atletico Madrid. Tak merasa jadi prioritas, Morata membuka peluang untuk segera hengkang. Saya sekarang 31 tahun, besok Oktober 32 tahun. Jadi saya tidak bisa bertahan di Atletico Madrid kalau saya tidak akan main di sana, ujar dari Alvaro Morata. Dan laporan yang beredar mengklaim bahwa Morata lebih memilih untuk kembali merumput di Italia jika harus meninggalkan Atletico Madrid. Beberapa klub yang dikaitkan dengan striker Spanyol itu antara lain adalah Juventus, AC Milan, dan juga AS Roma. Resmi, West Ham United merampungkan transfer dari Luis Guilherme. West Ham United resmi menyelesaikan transfer pemain sayap berbakat asal Brasil yakni Luis Guilherme dari Palmeiras. Berdasarkan laporan dari media Inggris, biaya transfer Guilherme diperkirakan mencapai 25 juta euro dengan tambahan biaya yang lain. Pemain berusia 18 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan The Hammers. Lloyd Kelly sepakat kontrak 5 tahun dengan Newcastle United. Newcastle United terus memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Lloyd Kelly, bek berusia 25 tahun dari Bournemouth. Kemampuannya untuk bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah kiri membuatnya bisa menjadi aset berharga bagi Newcastle United. Benjamin Sesko gagal, Arsenal alihkan minat ke striker milik Brighton. Klub Liga Inggris Arsenal bergerak cepat untuk mencari opsi pengganti dari Benjamin Sesko. The Gunners kini memutuskan untuk bisa mendatangkan Evan Ferguson dari Brighton. Give Me Sport melaporkan, jika Arsenal memaksa untuk bisa mendapatkan jasa Evan Ferguson, mereka harus siap keluar uang dalam jumlah yang sangat besar. The Seagulls akan mempertimbangkan tawaran sekitar 100 juta pound sterling untuk jasa dari Evan Ferguson. Mason Greenwood sedikit lagi jatuh ke pelukan Juventus. Menurut laporan dari The Daily Mail, Juventus sudah mulai bergerak untuk bisa mendapatkan jasa Greenwood. Mereka sudah melepaskan tawaran untuk sang striker Manchester United tersebut. Juventus sudah memasukkan tawaran resmi ke meja MU untuk transfer dari Greenwood. Mereka menawar sang striker di angka 40 juta pound sterling. Namun tawaran ini sendiri terdiri dari uang cash plus sejumlah tambahan. Kedua tim berharap bisa mencapai kesepakatan secepatnya agar transfer ini segera terjadi. Pemain Aston Villa ini jadi transfer kedua Enzo Maresca di Chelsea.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa Maresca saat ini sedang mengupayakan transfer keduanya yang ingin bisa mendatangkan John Duran dari Aston Villa. Maresca ingin mendatangkan Duran untuk bisa memperkuat lini serang Chelsea. Duran dilirik oleh Maresca karena striker 20 tahun tersebut memiliki potensi yang besar. Menurut laporan dari Romano, saat ini Chelsea sedang mengupayakan agar transfer Duran ini bisa terjadi. Sudah ada komunikasi antara Chelsea dan juga Aston Villa dan juga agen pemain dari Duran. Namun pembicaraan tersebut masih berada di tahap awal. Marcos Alonso akan tinggalkan Barcelona. Marcos Alonso memastikan tidak akan melanjutkan petualangannya bersama Barcelona. Alonso bakal angkat koper ketika kontraknya habis di tanggal 30 Juni nanti. Alonso mengaku masih belum tahu langkah apa yang akan ia ambil selepas meninggalkan Barcelona. Namun pemain berusia 33 tahun tersebut memastikan belum berniat mengakhiri karir profesionalnya. Resmi jadi nakoda Munchen, Kompany ingin pajak bek serba bisa milik Liverpool. Bek serba bisa Liverpool yakni Joe Gomez dilaporkan masuk dalam daftar belanja pelatih baru Munchen yakni Vincent Kompany. Dilansir dari Mirror, ia menyebut Gomez merupakan salah satu target utama Vincent Kompany. Selain merupakan bek tengah, pemain berusia 27 tahun itu termasuk pemain serba bisa. Ia adalah seorang bek tengah, tetapi juga bisa dimainkan sebagai bek kanan maupun bek kiri, bahkan bisa sebagai gelandang bertahan. Kompany merasa Gomez akan sangat berguna bagi tim Bayern Munchen nantinya. Cari pengganti Anthony Martial, Manchester United lirik striker timnas Jerman. Dilansir dari Bill, Manchester United kini punya target transfer baru untuk posisi striker. Mereka ingin bisa mendatangkan Maximilian Bayer dari Hoffenheim. Di musim lalu ia sukses mengemaskan 16 gol dan juga 3 assist dari 33 penampilannya di Bundesliga. Jadi ia dinilai bakal menjadi striker top di masa depan. Hanya dengan tebusan sekitar 30 juta euro, sang pemain bisa resmi menjadi milik Setan Merah di musim panas. Real Madrid inginkan bintang Tottenham. Dilansir oleh ESPN, Real Madrid mengarahkan radar mereka menuju Inggris. Los Blancos ingin bisa mendatangkan Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Real Madrid ingin mendatangkan Romero sebagai pilar lini pertahanan mereka di musim depan. Ini disebabkan lini pertahanan Madrid mulai cukup rapuh karena beberapa bek tengah kerap mengalami masalah cedera. Bayern Munchen buka peluang jual Matthijs de Ligt. Dilansir dari Sky Sport Jerman, Setan Merah mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Mereka ingin bisa mendatangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Menurut laporannya, Sam Erik ten Hag sendiri yang merekomendasikan Manchester United untuk bisa mendatangkan de Ligt. Sang bek merupakan mantan anak didiknya di Ajax Amsterdam dan kontrak de Ligt di Bayern Munchen saat ini tersisa 3 tahun lagi. Ia dikabarkan bisa diangkut Setan Merah di kisaran harga 60 juta euro.